Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Siples Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di video kali ini ya, yang baru nonton, yang belum subscribe dulu, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua ya. Jadi di tutorial kali ini adalah tentang motor Beat FI 2015 yang starter diam ya. Jadi motor ini dia lagi di bawah jalan enak-enak ya, tiba-tiba dia mogok. Ternyata saya cek semuanya untuk di bagian injeksi dan segala macamnya tidak ada masalah. Setelah itu saya cek di bagian kompresinya, ternyata untuk kompresinya itu melemah. Itu saja untuk kendala atau kerusakannya. Jadi maaf sebelumnya ya untuk teman-teman semua. Untuk mesinnya sudah saya pisahkan dengan tulang rangkanya. Jadi videonya tidak saya bikin ya, karena untuk mempercepat durasi juga. Nah, jadi untuk kendala motor Beat FI seperti ini, apabila lagi enak-enak jalan terus mogok tiba-tiba, setelah itu dihidupkan, dia sangat bandel sekali untuk hidup ya. Itu sudah sering sekali terjadi pada motor Beat FI. Jadi teman-teman tidak usah pusing dan jangan sampai ragu juga ya. Mungkin berpikir seperti ini, takutnya biaya kerusakannya itu sangat mahal sekali. Biasanya untuk kerusakan seperti ini ya teman-teman, itu disebabkan karena kompresinya itu yang sudah melemah. Kalau untuk di bagian rota, pampers, injektor atau segala macamnya itu sangat jarang sekali terjadi. Kenapa dia bisa melemah untuk kompresinya? Itu ya biasalah ya teman-teman. Jadi untuk minyak pertalit sekarang itu tidak murni seperti yang dulu. Jadi dianjurkan untuk teman-teman semua, kalau ingin kompresinya itu tidak melemah, teman-teman harus memakai minyak Pertamax turbo maupun Pertamax biasa. Saya sarankan seperti itu kalau seandainya teman-teman tidak ingin motornya itu kerusakannya terjadi pada kompresinya yang sudah melemah. Kenapa? Karena di minyak pertalit itu ya teman-teman, itu kita terlalu sering memakai minyak pertalit, maka keraknya itu sangat hitam pekat ya. Jadi keraknya itu akan menempel di payung klepnya, akibatnya kompresi itu akan melemah. Mesin yang di hadapan saya ini untuk Beat FI ini itu terjadi seperti yang saya bicarakan tadi. Untuk kompresinya itu melemah. Jadi kalau kompresinya melemah, kalau seandainya motor teman-teman semua saat kondisi suhu mesin motornya itu sangat panas, maka kompresi akan hilang seketika. Akibatnya motor teman-teman semua akan mogok dan dihidupkan lagi. Itu akan susah ya teman-teman, harus ditunggu sampai mesinnya agak dingin sedikit, maka bisa dihidupkan lagi. Jadi seperti itu untuk kendala kerusakan di motor Beat ini yang sering terjadi. Oke, saya akan langsung saja ya teman-teman untuk membuka di bagian headnya, karena yang akan kita atasi itu adalah di bagian headnya. Oke. Oke, saya ingatkan ya untuk teman-teman semua sebelum membuka di bagian headnya ini, karena bloknya ini tidak kita buka ya. Jadi pastikan di bagian selah yang ada di perantara blok dan crankcase-nya ini keraknya itu tidak ada ya, dan nanti takutnya keraknya masuk ke dalam. Saya sarankan bersihkan dulu. Oke, saya lanjut lagi untuk membuka di bagian headnya ya.
Oke teman-teman, jadi untuk di bagian headnya ini sudah terbuka ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Ini untuk motor ini saya lupa kasih tahu untuk teman-teman semua ya. Ini padahal untuk di bagian headnya ini sudah diperbaiki 1 tahun yang lewat ya teman-teman. Sekarang dia sudah melemah lagi untuk di bagian kompresinya. Oke teman-teman, jadi saya ulangi lagi ya. Ini penyebab kompresi ini bisa melemah itu dikarenakan minyak pertalit sekarang itu tidak ada murni seperti pertalit yang dahulu ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Padahal ini baru 1 tahun yang lewat di skir ulang di bagian klepnya ya, atau buang arang di bagian klepnya ini. Tapi di sini keraknya sudah sangat tebal sekali. Nah inilah efeknya apabila teman-teman semua tidak pernah memakai minyak pertamax maupun pertamax turbo, hanya memakai pertalit saja. Jadi seperti ini contohnya. Oke. Nah jadi kalau untuk minyak pertalit ini kemurniannya itu sangat kurang sekali. Jadi lama-lama kalau dipakai itu dia menghitam seperti ini bentuknya. Oke. Nah seperti yang saya bahas tadi, untuk motor ini itu kompresinya itu melemah. Jadi setelah dilihat di bagian ruang bakarnya di sini, ini keraknya sangat tebal sekali. Saya akan cek ini di bagian payung klepnya ini, apakah klepnya ini bocor atau tidak, karena kompresinya itu melemah. Oke, cara mengeceknya saya menggunakan minyak pertalit juga ya. Untuk mengecek di bagian klepnya ini mulai dari in maupun X, apakah dia terjadi kebocoran atau tidak, karena di kompresinya itu dia sudah melemah ya. Oke teman-teman, perhatikan, saya akan masukkan minyaknya. Nah nih teman-teman bisa lihat sendiri, ini sudah terjadi kebocoran pada klep innya. Oke, di bagian as klepnya ini sudah dalam keadaan bebas. Nah saya cek lagi di bagian klep X nya. Tadi untuk klep in nya sudah kelihatan bocor ya. Ini kita lanjut ke klep X nya. Nah untuk di bagian klep X nya ini juga sudah bocor. Pantasan untuk kompresinya itu sudah melemah ya. Itu diakibatkan karena klepnya itu sudah bocor. Oke teman-teman, jadi untuk penyebab kompresinya itu melemah hanya pada klepnya yang sudah bocor ya. Jadi untuk cara mengatasinya seperti biasa, saya akan melakukan penyekiran ulang di bagian klepnya ini. Oke, sebelumnya saya akan langsung saja untuk membersihkan di bagian ruang bakar maupun di lubang-lubangnya ya.
Nah, oke teman-teman, jadi untuk pembersihan di bagian headnya, mulai dari ruang bakar dan lubang-lubangnya ini sudah selesai ya. Jadi di sini saya akan lanjut untuk penyekiran klep. Karena kalau cara mengatasi klep bocor itu harus disekir balik untuk di bagian klepnya. Jadi untuk penyekiran klepnya ini saya akan percepat saja ya, supaya menghemat durasi juga. Karena di video saya yang sebelumnya sudah ada cara mensekir klep. Jadi saya untuk penyekiran klep yang di hadapan saya ini akan saya percepat saja. Oke? Oke, teman-teman, jadi untuk penyekiran klepnya ini sudah selesai ya. Jadi seperti ini hasilnya. Untuk penyekiran klepnya ini saya dengan cara manual ya. Kalau teman-teman penasaran dengan cara mensekir klepnya, silakan klik video yang ada di atas. Oke? Nah, jadi untuk penyekiran klepnya ini harus benar-benar tidak bocor lagi ya teman-teman. Walaupun sedikit, teman-teman harus benar-benar tidak bocor lagi untuk di bagian klepnya ini. Nanti kalau dia ada yang bocor sedikit pun, itu saya sarankan harus teman-teman sekir ulang lagi ya, supaya untuk ketahanan di bagian payung klepnya ini lebih lama. Jadi seperti itu untuk saran saya untuk teman-teman semua. Oke? Nah, karena di sini dia sudah selesai untuk penyekiran klepnya, saya akan lanjut lagi untuk memasang di komponen headnya ini. Jadi untuk seal klepnya saya pakai merek Suzuki asli ya, original, punya smash. Ini bisa dipakai untuk beat. Oke? Oke, sebelum memasang di bagian payung klepnya, teman-teman perhatikan dulu di ujung payung klepnya ini. Kalau seandainya dia agak kemakan, itu teman-teman harus rapikan dulu. Bentuknya harus sama rata seperti ini. Karena kalau tidak dirapikan, maka nanti akan terjadi bunyi klep yang renggang. Oke? Nah. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangan di bagian pelatuknya ini teman-teman bisa membacanya ya. Jadi kalau yang huruf E itu ke X, tapi kalau hurufnya I itu ke in ya. Oke teman-teman, jadi untuk perakitan yang ada di komponen headnya ini sudah selesai dipasang ya. Di sini saya akan lanjut membersihkan di bagian kepala piston. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri kepala pistonnya sudah sangat tebal ya untuk keraknya. Oke teman-teman, jadi untuk pembersihan di bagian kepala piston ini sudah selesai ya. Di sini saya lanjut lagi untuk memasang di bagian headnya.
Oke teman-teman, jadi untuk pemasangan di bagian mesinnya ini sudah selesai ya. Jadi kalau untuk memasang throttle body dan memasang ke tulang rangkanya itu saya akan percepat saja ya, supaya memperhemat durasi juga. Jadi untuk perbaikannya hanya di bagian klepnya saja ya, karena dia bocor. Karena sebelumnya itu kerusakannya itu adalah melemahnya kompresi. Jadi yang terjadi kerusakannya itu hanya pada klepnya yang sudah bocor.